Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah innalhamdulillah salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli syadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku, sahabat terapi sadar nafas, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Ya, apa itu magnet rezeki? Satu sama dan terhubung. Ya, terima kasih ya sudah hadir awal pada malam hari ini. Kita akan melakukan proses terapi ya, proses terapi sadar nafas yang kemarin pekan lalu kita sudah mengetahui yang namanya terapi mandiri menggunakan metode EFT. Ada yang sudah praktek di rumah? Apakah ada yang mengalami tumbukan seketika kemudian jadi nggak nyaman? Bunda Estriana gimana, sudah dipraktekkan untuk Ananda? Sudah Bunda, sudah, alhamdulillah. Iya, apakah Anda bisa memahami Bunda? Bisa Bunda, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu. Nanti jadikan kebiasaan ya Bunda, dan mudah-mudahan nanti ada perubahan ya dari alam bawah sadarnya Ananda itu menjadi semakin semangat, optimis, dan suka dengan belajar. Insya Allah bisa menjadi seorang anak yang ajaib. Ya Allah. Ya. Amin. Dapat testimoni dari Bunda Dina, katanya dapat terapi EFT dipadukan dengan terapi sadar nafas, katanya sakit aja, badannya kurang sehat gitu, dalam waktu tempo 1 malam bisa sembuh. Nah, mana ini Bunda Dinanya? Assalamualaikum Bunda Dina. Waalaikumsalam Bunda. Iya, Bunda Dina, coba ceritain Bunda kemarin waktu tidak sehat, memadukan antara terapi EFT dengan terapi sadar nafasnya Bunda. Yang Bunda Dina rasakan apa? Kemarin tuh waktu hari Rabu Zoom tuh sebetulnya saya nggak konsen. Hanya saja kan saya habis malamnya itu saya belajar lagi lewat rekamannya itu, langkah-langkahnya itu. Saya praktekin habis Zoom yang malam Jumat tuh RFF. Saya praktekin, alhamdulillah besoknya nggak jadi tumbang, langsung sehat lagi. Iya, tepuk tangan dulu buat Bunda Dina, ini dapat keajaiban sehat ya, badannya lebih bugar, prima, luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di kelas terapi apabila ada ketidaknyamanan ya, ketidaksehatan, segera tuntas ya, ditolong Allah dengan melakukan proses terapi mandiri ini. Bagaimana teman-teman bisa menerapi yang menggunakan tapping ya, kemarin materi pekan lalu, bagaimana dikombinasikan dengan terapi sadar nafasnya, apalagi setiap tahajud itu teman-teman mau praktek terapi 6 lapis yang diajarkan oleh Bunda Susan gitu ya. Nah, malam ini kita memiliki materi yang istimewa ya, LOP atau Chef Talk, bagaimana cara melariskan dagangan. Nah, materi ini memang pernah dibahas di privat RFF LOP, tapi pada malam ini kita khususkan ya, menggunakan materi ini terbarukan. Jadi ada hal yang materinya itu sebenarnya baru gitu, yang akan dipersembahkan oleh Bunda Susan Arkanista. Nah, sebelum nanti kita menyimak materinya, bagaimana sih terapis supaya dagangan laris, dan terapi ini ya judulnya memang Chef Talk-nya adalah untuk dagangan laris, tapi saya yakin gitu, tidak hanya bisa diterapkan untuk teman-teman yang berdagang saja. Teman-teman yang menjadi pegawai pun nanti bisa menggunakan Chef Talk ini ya Bunda Susan ya. Mungkin nanti bisa diterapkan dalam bidang umpama ya, kita pengen naik jabatan gitu kan. Nanti teman-teman tinggal mengkombinasikan saja tata caranya dengan afirmasinya, itu mungkin nanti bisa diganti seperti itu kata-katanya. Yang pada dasarnya adalah bagaimana proses ini teman-teman bisa menjalani itu satu ya, dengan keyakinan yang penuh bahwa keajaiban itu akan terwujud, terjadi nyata sesuai dengan pinta dan harapan teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua,
kalau ada sedikit keraguan, ini rumusnya ya teman-teman semuanya, ada sedikit saja keraguan maupun 1%, walaupun itu 1%, itu bisa menjadi penghalang terjadinya keajaiban gitu. Jadi yang namanya LOP itu jangan terlalu kalau orang Jawa bilang diarep-arep atau terlalu melekat di harapan. Aduh ini kapan ya? Saya kan udah afirmasi nih, kayak Bunda Vita bilang, kayak Bunda Susan bilang, lah itu Bunda Estriana udah ajaib kok saya belum gitu kan. Nah itu Bunda Dina udah ajaib kok saya belum. Nah kalau ada keraguan 1% aja itu tidak akan bekerja. Jangan pernah memancarkan energi keraguan di alam semesta, karena semesta akan menjawab itu gitu ya. Semesta akan menjawab itu, dan itu pikiran akan dikabulkan karena pikiran adalah doa gitu ya. Pikiran adalah doa. Begitu juga dengan kata-kata yang teman-teman ucapkan. Kok ya meskipun dalam hati, kok Bunda Esti sudah ajaib saya belum, yang diajaibkan yang dijawab itu adalah belumnya ya, bukan ajaibnya, tapi belum terus saja menumpuk, akhirnya menjadi perisai dan enggak selesai gitu. Nah akhirnya menjadi energi putus asa dan lain sebagainya, karena ada gap gitu ya, gap atau istilahnya celah yang mudah sekali bagi yang namanya makhluk Syaitani rojim gitu menggoda kita gitu. Setiap saat, setiap detik, setiap pikiran-pikiran yang negatif itu pasti muncul, overthinking, ketakutan, cemas, putus asa gitu kan, bisikan dan waswasnya setan. Karena apalagi kita punya yang namanya hawa nafsu gitu kan. Nah hawa nafsu ketika dipadukan dengan bisikan setan, udah makin gong dia makin gong gitu. Akhirnya kita menjadi orang yang nggak sabaran, menjadi orang yang pemarah dan lain sebagainya, nggak selesai. Nah mengontrol hal inilah ya, mengontrol hal ini yang tidak mudah setiap harinya, karena setiap harinya kita pasti ketemu ibu-ibu, apalagi ya ada anaknya yang menggoda gitu ya, entah umur berapapun anak itu, mau bayi ya, kemudian apa mau balita, apa mau anak SD, mau SMP, pasti ada itu yang namanya anak-anak itu istilahnya nggoda ibunya gitu ya. Misalnya ibunya lagi mengerjakan pekerjaan ini, tapi si anak butuh perhatian ini gitu. Nah ini sebisa mungkin bagi diri kita itu untuk mengelola emosi gitu ya. Nah pengelolaan emosi ini tidak setiap orang bisa tanpa latihan. Nah pentingnya dari kelas terapi itu gitu, tanpa latihan. Kalau kita rutin berlatih ya, melakukan terapi sendiri, kemudian melakukan terapi berjamaah, insya Allah lebih mudah gitu, ajaibnya lebih mudah. Karena memang itu targetnya yang kita inginkan kan, nah, dari Allah seperti itu. Saya mengucapkan selamat juga buat Bunda Tri Hastuti ya, yang mendapatkan keajaiban suami naik jabatan gitu ya. Kemarin sudah cerita di grup. Nah, kenapa Bunda Tri Hastuti cepat gitu ya? Beliau ini baru gabung di RFF LOP, baru gabung di terapi sadar nafas, belum ada 1 bulan gitu ya, kurang lebihnya baru 2 pekan, tapi sudah secepat itu ajaibnya gitu. Ada yang bertahun-tahun ya, bertahun-tahun terapi, maksudnya bertahun-tahun RFF, kemudian sudah ikut terapi yang berjalan kalau tidak salah 3 bulan ini ya Bunda Susan ya. Nah sejak awal kemarin 2025, tapi kok saya belum juga ajaibnya. Nah seberapa melekat sih gitu ya, seberapa melekat sih teman-teman dengan keinginan itu, luka batin itu gitu ya. Hati-hati, yang namanya LOP juga harus dilepaskan, tidak boleh terlalu melekat, karena kalau terlalu melekat juga akhirnya gitu menjadi kayak gitu ya, noda di baju gitu. Gimana sih kalau nggak dibersihin gitu. Karena terlalu diharapkan. Nah berharap yang sesungguhnya adalah berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah itu ridho mendapatkan memberikan apa yang kita mau. Tapi kita harus mengikuti dulu langkah-langkah dan proses-proses itu dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, keyakinan yang tulus, bukan modus gitu ya. Nah kalau LOP itu harus tulus, nggak boleh modus itu. Setelah ajaib akhirnya berhenti gitu, nanti akhirnya dapat persoalan lagi, nggak mudah lagi. Pokoknya berlatih itu, praktek terus, lanjutan istiqomah itu harus pol-polan gitu ya, setiap harinya, supaya kita bisa mendapatkan keajaiban. Dan kemarin juga Bunda Susan juga pernah spill bahwa bukan saja maunah, tapi orang biasa juga yang energi yang tertinggi bisa didapatkan seperti makomnya wali, itu adalah karomah ya Bunda Susanya. Nah untuk lengkapnya seperti apa, nah teman-teman nanti simak materinya ya, kemudian kalau perlu dicatat silahkan dicatat bagaimana nanti Bunda Susan akan menyampaikan Chef Talk LOP cara
penglaris dagangan. Oke, siap-siap semuanya ya. Mari kita semuanya sambut bersama-sama Burunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya yang meriah. Terima kasih Bunda Pita openingnya. Saya langsung saja teman-teman semua, sahabat surga yang semuanya berbahagia hadir di sini untuk belajar bersama-sama mendalami ilmu magnet rezeki, khususnya adalah ruhnya dari magnet rezeki ini, ilmu MLP, LOP, Law of Attraction, ya. Seluruhnya teman-teman, bagaimana kita bisa nanti memancarkan hal-hal yang terbaik, kemudian menarik apa yang kita butuhkan, ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, sambut dulu salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Keajaiban itu ajaib, teman-teman. Keajaiban ya ajaib ya. Tapi saya melihatnya keajaiban plus ada keberkahan itu luar biasa, teman-teman. Di luar nurul gitu katanya. Di luar nalar gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk bisa meraih keajaiban? Kita sudah sepil terus-menerus. Tetapi ini ada bocorannya yang nanti teman-teman agar bisa mengerti rahasianya di sana itu apa, gitu ya. Nah, yang saya alami ini, yang kemarin saya sudah ceritakan gitu ya, lompatannya luar biasa gitu ya. Nah, teman-teman mungkin mengerti akan produknya magnet rezeki ya, yang ada dinar Khairul Razikin itu ya, emas dinar gitu ya. Itu kan kalau yang saya lihat itu memang istilahnya wujud dari energinya Pak Nas yang di kuantum gitu ya. Kemudian mewujud ada di dunia ini gitu ya, di atas bumi ini, bentuknya itu gitu. Bentuknya adalah dinar gitu kan. Karena kalau yang saya amati itu memang rata-rata hanya duduk diam, teman-teman. Duduk diam. Lah, rezekinya datang sendiri gitu. Jadi sesuai ikon yang Ustadz Nas Gurunda kita itu punya gitu ya. Semua satu sama terhubung, kemudian duduk diam rezeki datang gitu kan. Nah, juga terkait dengan pembelajaran di Arta MR. Saya ingin menyampaikan ini agar apa? Untuk memperkuat kembali apa yang saya lihat di kuantum gitu ya. Kemudian teman-teman pun agar bisa melihatnya juga gitu. Karena ini goib sekali teman-teman. Dan kadang melemahkan gitu ya bagi sebagian yang berasanya saya kok belum ajaib ya gitu, maka saya kuatkan. Jadi seperti ini teman-teman, pada waktu teman-teman berlatih berlatih ada di Privat RFF LOP, sekarang ditambah ada sadar nafas ya, tempur gitu ya, kelihatannya kalau kita pakai logika gitu ya, ya aku malam ini dapat apa sih kayak gitu, aku berlatih itu dapat apa kayak gitu rasanya teman-teman. Tapi kita harus terus yakin, saya dapat banyak, saya bahagia, saya berlimpah ruah gitu. Nah, sebagian yang saya lihat itu masih pakai logika, pakai otak kiri. Nah, mengatakan seperti ini, saya dapat apa ya kayak gitu. Nah, semakin saya dapat apa ya, pertanyaan seperti itu, yang enggak apa-apa gitu, enggak dapat apa-apa akhirnya gitu kan. Tetapi coba teman-teman semua, pembelajaran ada di Arta MR ini, algoritmanya coba amati seperti algoritma dari dinar Khairul Razikin. Jadi pada waktu kita berlatih magnet rezeki ya, ini kan kita kan praktek langsung. Mohon izinnya Bunda Dia Utami ya, mohon izin diambil ya. Iya pun, maaf. Soalnya saya melihatnya sambil di sana tuh saya bertanya gitu. Jadi saya panca inderanya harus hening. Ya, Bunda Teti juga ya, mohon izin ya Bu Ana. Nanti Bunda Teti Nurhati mohon izin di unmute ya, di unmute. Tadi sampai mana? Jadi algoritma dari energi kita berlatih di Arta MR ini gitu ya. Saya dapat apa gitu. Maka terpancarnya adalah tidak apa-apa gitu, tidak dapat apa-apa gitu ya. Oke Bunda Mayando ya, keren. Nah, pada waktu kita berlatih itu kan sepertinya saya dapat apa, enggak dapat apa kayak gitu. Sepertinya gitu ya. Tapi kemudian kita yakin jalan terus. Ternyata algoritmanya seperti algoritma dinar Khairul Razikin. Coba teman-teman, pada waktu beli dinar
sehari 2 hari lah saya dapat apa untungnya gitu, dapat apa, dijual masih minus gitu kan. Nah teman-teman yang berlatih juga gitu, ya saya waktunya berkurang jadinya, ya aku donasi lagi, ya aku tenaganya dipakai untuk belajar lagi kayak gitu, ya aku capek gitu. Itu kalau diingat-ingat terus, dihitung-hitung terus seperti itu, Allah pun perhitungan gitu. Ini tentang belajar ya. Tetapi coba teman-teman semua amati. Ini tadi saya bocorannya tak kasihkan ke Bunda Eka sama Bunda Balkis ya, yang sudah hadir ya. Mana Bunda Balkis? Bunda Balkis akhirnya yang sudah belajar ada di Insan Mulia karena kesibukannya luar biasa. Saya sarankan, ayo di online. Bisanya di malam apa? Karena keren sekali algoritma dari kita belajar, mengasah rutin, istiqomah yang nanti bisa membentuk karomah teman-teman. Ini rahasia ya, di antara kita aja ya. Jadi ini jangan keluar. Karena di luaran belum tentu satu frekuensi. Kemudian mematahkan teman-teman iya ya. Nah saat iya ya ngikut mereka gitu, nggak yakin lagi. Padahal keajaiban itu butuh keyakinan gitu kan. Maka ini untuk kita gitu ya, untuk kita nih ya. Teman-teman yang istiqomah itu melebihi karomah, dapatnya energi gitu. Bisa buat air doa, bisa apa saja batinnya itu kayak nyata kayak gitu. Benar-benar teman-teman. Tapi memang jangan hitungan gitu loh. Jangan hitung-hitungan tentang pengorbanan untuk berlatih kayak gitu. Ya waktu, ya dana, ya tenaga gitu kan. Jangan hitung-hitungan teman-teman. Ini nanti ada penjelasannya pada waktu sebelum saya menyampaikan ada self talk ya. LOP itu kan sebenarnya rangkaian dari FAS, visualisasi afirmasi self talk. Gitu kan. Ini ilmunya adalah dari Ustadz Andi Siti MR ya, muridnya Pak Anas juga gitu. Beliau almarhum ya, sudah dipanggil oleh Allah saat pandemi kemarin. Bismillah, beliau husnul khotimah karena pas hari Jumat juga beliaunya, Masya Allah luar biasa. Ya dapat surga beliau, Bismillah. Nah visualisasi afirmasi self talk ya. Kemudian saya kembangkan lagi, saya coba lagi, saya kembangkan lagi gitu ya. Dan saya sampaikan ke teman-teman gitu ya. Nah kemudian teman-teman semua, pada waktu kita mau fast gitu ya, mau LOP gitu ya. Nah pada waktu kita mau LOP, kita harus mau membuka perisai. Maka tidak boleh menjelaskan LOP kemudian langsung prakteknya, tidak boleh. Nanti saat ada yang tahu ya, orang yang paham nih tentang jalur energi, nanti akhirnya ada kritikan di sana. Maka saya tidak mau. Karena yang penting pula adalah buka perisainya. Nah saya kembali ya tadi ya, algoritmanya dari energi kita belajar di 2 kelas kita itu seperti halnya algoritma dari Dinar Khairul Razikin. Nah pada waktu sudah tidak diingat-ingat, saya nabung dinar, saya nabung lagi, saya nabung lagi, saya nabung lagi, tidak diingat-ingat, kemudian tidak diutak-utik, justru malah ya Allah alhamdulillah dinar tuh kayak gini ya penampakannya gitu. Ya Allah bercahaya, ya Allah ada ukirannya karena kan perhiasannya, ada tulisannya kaligrafi indah sekali kayak gitu. Itu tuh seperti tidak ingin apa-apa. Yang tadinya pengen beli apa, udah seneng aja tuh lihat dinar gitu. Ya contoh saya teman-teman, mohon maaf ya, saya sebenarnya mau beli Alphard teman-teman. Saya mau beli itu, tapi teralihkan gitu ya. Udah lihat dinar itu udah bahagia aja gitu kan, udah bahagia aja gitu. Nah setelah itu ya, ini kan tidak terjadi pada saya saja ternyata ya, ada juga Bunda Rohimah ya, itu juga sama gitu kan, kejadiannya sama seperti itu ya. Ada kaligrafinya Bunda Dinar KR ya, benar kan, tulisannya keren-keren tuh, bagus-bagus, ada gambar Ka'bahnya gitu ya, ada masjid gitu ya. Nah pada waktu kita sudah tidak ingat-ingat lagi jumlahnya gitu, ini seperti ada kisahnya setelah Rasulullah meninggal. Saat itu ya Siti Aisyah ya, itu beliau istrinya ya, itu ditinggalin satu gandum gitu ya, satu karung gandum oleh Rasulullah. Nah Rasulullah itu berpesan, nanti gandum yang ada di karung ini saat nanti ada yang minta, baik itu keluarga, saudara, peminta-minta dari mana yang datangnya minta makanan, kasih aja gandum di sini, ndak usah hitungan gitu. Rasulullah sampaikan gitu, ndak usah hitungan gitu. Udah diciduk lagi, ada yang minta ciduk lagi gitu, ya. Nah setelah dikasihkan kayak gitu, Siti Aisyah bingung gitu, logikanya muncul gitu. Ini kok gandum ndak pernah habis gitu ya. Ini kan termasuk ya mukjizatnya Rasulullah juga kan ya kan, tinggalannya Rasulullah gitu kan. Nah ini gandum kok nggak pernah habis gitu kan.
pada waktu memberikannya ke orang, ke keluarga, saat mau untuk kebutuhan itu tidak pernah dihitung-hitung. Diciduk lagi, tidak pernah habis, kayak ngetok lagi, ada lagi kayak gitu. Jadi berbulan-bulan bahkan lama gitu, kok tidak pernah habis. Lalu ya beliau, ya Siti Aisyah, ya Bunda Siti Aisyah itu logikanya keluar. Lalu ngitung, mulai sekarang saya mau ngitung kayak gitu. Mau ngitung nih kayak gitu kan. Dikasihkan ini 1 ciduk gitu, dikasihkan si A 1 ciduk gitu kan, dikasihkan lagi 1 gayung. Ternyata saat pakai logika, saat pakai hitung-hitungan gitu, habis sudah, habis, nggak ajaib lagi teman-teman, nggak ajaib lagi, udah hitung-hitungan pakainya akhirnya gitu. Nah inilah yang diartikan ya, bahwa pada waktu kita melakukan kebaikan ya itu nggak usah hitung-hitungan, udah kerjakan saja, kemudian lakukan lagi, kerjakan lagi, laksanakan lagi, seperti itu teman-teman, nggak usah hitung-hitungan gitu. Nanti keajaiban itu tiba-tiba itu gitu, berkah, namanya berkah gitu kan. Nah sama pada waktu kita belajar privat RFFLOP sama di terapi syukur ini, teman-teman saat belajar gitu ya, setelahnya saya dapat apa ya gitu ya, kayak saya misalnya ya Allah, setelah terapi, ya Allah, setelah privat RFFLOP langsung brek gitu kan. Kalau saya pakai otak kiri, sudah ya kayak gitu kan. Luar biasa besar energi. Tapi saya ndak pakai logika, udah seneng aja guys. Besoknya udah idenya banyak sekali gitu. Kerjakan ini, kerjakan itu, begini begitu gitu. Udah ndak ada capeknya. Sesiang kadang ndak istirahat. Ya udah kerjakan lagi gitu. Kadang 1 bulan ndak kelihatan tuh keajaibannya, ndak kelihatan. Mungkin teman-teman kayak gitu ya. Nah ternyata teman-teman, saat kita melakukan seperti ini, riyadhah kayak gini ya, buka perisai seperti ini, kemudian mengisi energinya, tertabung energinya teman-teman, tertabung, menjumlah, menambah, mengakumulasi. Semakin jenengan semakin Bapak Ibu belum ajaib, lakukan terus-menerus, keajaibannya justru nanti membesar, langsung jeblok gitu, miliaran teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman belum ajaib, Pak, udah kayak gitu, alhamdulillah, nah kita keajaibannya besar, udah jalankan aja. Saatnya donasi, bahkan sebelum donasi teman-teman udah transfer dulu, nggak usah dioyak-oyak Bunda Dina gitu, udah donasi lagi gitu. Ada ML donasi, ada apa lagi bantu, ada apa lagi kerjakan, seperti itu teman-teman. Ya, nanti diganti kok gitu. Setelah kita bersih perisainya gitu ya, nanti akhirnya akan memancar itu dengan mudah. Gitu kan. Nah saya contohkan saja ya Bunda Rohimah gitu ya. Kalau saya sering mencontohkan, kira-kira Bapak Ibu ridho enggak? Saya mohon maafnya. Saya contohkan Bunda Rohimah ya. Saat itu Bunda Rohimah itu punya dana itu 30 juta bulan November, setelah saya ini ya aktif ya ada di Dinar ya, bulan November. Nah pada waktu itu beliau mau membayar amanahnya atau hutangnya. Bunda, saya punya uang 30, kemudian mau membayar pas nanti jatuh temponya bulan Januari. Nah, uang saya diemaskan, aman enggak Bunda? Saya bilang, aman Bunda, kayak gitu. Sudah saya 3 bulan udah enggak pakai hitungan, saya aman Bunda gitu. Akhirnya saat Eza MR itu beliau beli yang 3 dinar ya. Saya ingat waktu itu harganya 26.500 atau berapa, sekitaran 27 kembali gitu ya. Akhirnya uang 30 itu pun ada kembalian gitu ya. Nah pada saat setelah itu terus ya ada insan mulia, privat RFFLOP gitu kan, dikerjakan. Beliau memang saya lihat itu tangguh ya, walaupun suaminya tidak bekerja, beliau ikhlas aja mengerjakan yang batiknya lah, ya riyadhahnya lah kayak gitu ya, melayani suami lah dan lain-lain gitu kan. Nah tiba-tiba setelah lebaran kemarin silaturahmi ke saya gitu kan. Gini kan, setelah lebaran itu kan berarti sudah melewati itu ya, sudah melewati Januari gitu ya. Itu beliau mengatakan gini, Bunda saya ajaib. Gimana Bun ajaibnya? Ya jenengan udah biasa ajaib banyak banget gitu kan. Ini yang tentang dinar itu Bun, katanya gitu. Lah gimana Bunda? Saya Januari itu kan saya mau mencairkan ini nih, mau tak jual untuk bayar amanah. Tiba-tiba itu saya kayak ada uang untuk bayar Bun. Saya udah bayar amanahnya, jadi saya dinarnya enggak jadi saya jual gitu kan.
Ya udah jadi dijual gitu kan. Oh ya udah, Pak ajaib banget gitu. Iya Bun. Nah ternyata dinarnya pun itu sudah ada keuntungan 7,5 juta sampai 8 juta gitu kan. Masya Allah, uang 26 juta gitu ya. Coba kalau taruh maaf ya di bank ya, dapatnya berapa? Mungkin sebulan 2.000, 3.000 gitu ya. Tapi ada di emas gitu ya. Beliau mengatakan sendiri, berarti kan 30% memang ya, 30-40% ya. Itu saja belum 1 tahun gitu kan. Masih Januari, Februari, berarti kan sekitaran 4 bulan, 5 bulan ya, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Nah itu sudah terkumpul istilahnya uang yang untuk bayar amanah udah ada. Kemudian yang dinarnya sendiri bila dijual sudah ada 7.500.000 keuntungannya. Akhirnya tidak jadi dijual, malah beli lagi. Bunda saya beli lagi kayak gitu kan. Masya Allah, saya ikut bahagia. Saya berpikir oh ya, keajaiban itu plus belajar MR itu memang berkah gitu kan. Jadi ada ketenangan, berkah itu kan artinya ada ketenangan di dalam diri gitu ya. Ketenangan untuk orang lain, ada manfaat untuk diri dan ada manfaat untuk orang lain gitu. Ini artinya berkah gitu kan. Jumlahnya akhirnya bertambah gitu kan. Jumlahnya bertambah-tambah seperti itu. Ini contohnya ya yang dengan dana yang cukup kecil ya 26 juta. Nah, bayangkan kalau 100. Yang 100 juta yang Bunda Evi ya, ini kan saya ceritakan yang pada berlatih di offline ya. Waktu itu beli yang PE gitu ya, yang eksklusif. Itu 101 gitu ya. Sekarang itu keuntungannya beliau menyampaikan kemarin sudah 23 atau 26 juta atau 23 juta. Nah, uang 100 juta gitu. Baru kemarin beli Januari. Sekarang April, berarti sekitar 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan sudah dapat 26 juta. Masya Allah. Berarti sekitaran ini ya 25%, sekitar 25% dengan 4 bulan atau 3 bulan. 3 bulan lah, 3 bulan setengah gitu kan. Nah ini yang saya lihat gitu, beliau ndak hitung-hitungan gitu kan, ndak hitung-hitungan ini nanti sekarang berapa ya ini labanya ya, sekarang labanya sekarang enggak dihitung saya laba berapa, saya investasi ini enggak, udah disimpan toh, yang penting gerak mengisi energi baik gitu kan ya, al-waqiah ya, terapi syukur gitu kan, nanti melayani pembeli dan lain-lain. Akhirnya ada tabungan lagi, beli lagi dinar, ada tabungan lagi, beli lagi. Nah saya tuh melihat iya ya, algoritmanya tuh memang menyamai ini kayak dinar gitu kan, sama, akhirnya memang satu sama terhubung. Dan selain itu pekerjaan dari Bunda Evi, dari Bunda Rohimah juga, dari teman-teman semua itu membawa ke progres yang lebih lancar, lebih mudah. Saya yakin seperti itu, karena saya pun demikian. Kenapa? Karena kita semakin mudah, semakin pintar mengendalikan emosi kita, mengendalikan rasa kita ya, terutama ya mungkin ya kita perempuan ya, cepat baper, cepat tersinggung, cepat marah gitu kan, meletup-letup itu alhamdulillah udah wow keren, ini cermin saya, ini energi saya, maka saya langsung maafkan saat itu. Saya tidak mau memasukkan data bubur itu, dan ini memang salah saya sudah ditunjukkan. Ini kan sinyal, notifikasi saya. Notifikasi apa? Notifikasi di dalam energi saya ada yang tidak baik. Akhirnya memancar ke depan saya, ada penampilan ya. Orang-orang mungkin yang mengatakan saya tidak baik, mengatakan seperti ini, seperti itu. Saya maafkan gitu. Itu memang saya gitu, bukan salah dia, salah saya gitu. Akhirnya astagfirullahaladzim, oh ya Bunda maafin saya ya, enggak apa-apa ya Allah, aku mau perbaiki lagi selanjutnya, untuk kedepannya saya perbaiki. Enggak kemudian jenengan itu kayak gini, Anda itu sebenarnya enggak. Alhamdulillah dari kejadian itu akhirnya ya Bunda maafin saya ya, saya enggak sengaja kok ini itu. Nah ketemu akhirnya gitu kan. Pada waktu kita melembut, diri kita itu juga menampilkan cermin, dia pun bercermin dan melembut pula. Coba teman-teman praktekkan, yang belum bisa mengendalikan emosi, praktek seperti itu coba ya. Jadi tidak mudah menyolok gitu ya, jangan membara gitu. Kalaupun kita ditampilkan hal-hal yang tidak baik, ya udah terima dulu. Karena kunci bagaimana kita ajaib itu adalah saat ketumbuk itu kita menerima. Seperti nanti kita prakteknya ya ada di terapi syukurnya, kita menerima energi bubur di dalam diri kita itu apa saja. Ditaruh di awan, diterima di sana, kemudian seperti didudukkan, kita nanti bicara ada di sana, menyapa mereka semua dari endapan-endapan emosi yang di sana itu. Ada emosi kemarahan ya, ada kepahitan,
ada juga kekecewaan, taruh ada di awan yang pertama. Awan yang kedua adalah keinginan-keinginan kita, keinginan dihormati, keinginan dihargai, keinginan dipuji, keinginan yang melebihi ekspektasi, kemudian membuat kita nanti buntutnya ke kecewa tadi. Maka kita taruh ada di awan yang kedua. Awan yang ketiga apa nih? Keegoan kita yang menyulut adanya juga kemarahan. Taruh di awan yang ketiga. Lalu semuanya diterima gitu. Nah kan sama sebenarnya. Nanti lama-lama teman-teman tuh mahir banget ya. Bermain di sana energi teman-teman gitu ya, diajak bicara gitu ya. Bahkan keajaiban teman-teman ya. Kemudian ada juga kebahagiaan teman-teman, itu pun kan di sana kan energi ya. Itu ditampil yang saya sampaikan ya. Kita belajar untuk buka perisai dulu. Jangan semata-mata langsung belajar untuk LOP, itu tidak. Jadi kita belajar untuk memahami perisai-perisai apa sih gitu. Kadang kan akhirnya pada waktu kita langsung belajar LOP tapi kemudian tidak tahu perisai ada di dalam diri, LOP itu tidak, self talk itu kemudian tidak bekerja gitu teman-teman. Makanya kita untuk tahu dulu ya, ada 3 perisai. Sebenarnya sih banyak ya teman-teman ya. Tapi di sini ada 3 perisai kebiasaan yang membuat kita tidak mudah kaya ya. Berarti membuat kita ya maaf miskin gitu kan ya. Ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, sering mengeluh. Mengeluhnya mungkin tipis-tipis, kapan ya gitu, kapan ya ininya apa terkabulnya gitu kan. Kapan ya ajaibnya gitu kan. Nah, sering mengeluh nih teman-teman. Ya. Mengeluhnya apalagi nih? Apalagi tentang uang. Semakin sering mengeluh ya, tidak ada uang, maka teman-teman sedang menanamkan di dalam pikiran bawah sadar bahwa teman-teman tidak punya uang. Ya bayar lagi nih, ya bayar lagi listrik, wah ini ada iuran lagi, ya ada juga yang mau hajatan gitu, dan lain-lain gitu ya, banyak sumbangan gitu, ini kan banyak ya. Yang seperti itu, ternyata pada waktu kita mengeluhkan tentang dana, justru malah dana semakin menjauh. Pikiran bawah sadar terus bekerja untuk mewujudkan itu terjadi, dan itulah kenyataan yang akan berlangsung di dalam kehidupan. Maka stop untuk mengeluh, karena nanti jadi perisai ini teman-teman ya, akan menjadi perisai berikutnya saat kita mudah ada keluhan ya, kita sampaikan itu kan, kita alhamdulillah. Maka pada waktu di saat tahajud kita berlatih untuk terima kasih ya Allah atas nafas ini, terima kasih ya Allah atas kesempatan ini, terima kasih ya Allah untuk hidup yang Engkau berikan padaku, terima kasih ya Allah atas rezeki yang tak pernah kering, yang tak pernah berhenti mengalir terus-menerus, untuk rezeki yang terus-menerus mengalir kepada diriku, keluargaku gitu ya. Maka kita berlatih untuk alhamdulillah dan kemudian terima kasih. Bunda Tri ya ternyata mencoba kemarin praktek apa nih, praktek alhamdulillah ya, wirid alhamdulillah, wirid terima kasih ya sebanyak 100 kali gitu. Walaupun itu belum terjadi, terima kasih aja gitu kan, terima kasih terus gitu ya. Makanya yang terjadi akhirnya menarik gitu ya, menarik keadaan itu gitu ya. Makanya teman-teman, memang kita menghindarkan keluhan itu ya, sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri gitu ya. Mungkin ada tetangga yang tidak menyenangkan, seperti halnya kemarin cerita ya, ada di offline, Bunda tetanggaku kayak gini kayak gitu, Bunda orangnya seperti ini seperti itu. Enggak apa-apa, itu alat untuk melatih gitu. Kuantum Bunda itu lebih mampu dan lebih kuat. Oh keren aja, doain gitu. Ya gimana orang kayak gitu didoain, berarti Bunda mesti pakai logika gitu kan. Jangan Bunda, ayo Bunda mau aja udah gitu kan. Oh ya kali ya, saya memang yang belum bisa masuk nih ke kuantum gitu. Saya masih pakai logika terus Bunda gitu kan. Alhamdulillah jenengan makin pinter gitu kan. Saya sampaikan, oh jenengan makin pinter ya kayak gitu kan. Ayo praktek Bunda gitu. Pokoknya Bunda hadir terus di majelis, nanti lama-lama bisa Bunda. Karena pada waktu di rumah itu memang seringnya kan orang-orangnya kan banyak kan belum berlatih magnet rezeki, jadi banyak kan pakai logika. Padahal pada waktu kita mau ajaib harus kita memasuki ke wilayah kuantum gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak mudah kaya? Karena tidak mau mengambil tanggung jawab untuk membantu orang banyak. Nah ini teman-teman, saat ajaib hanya untuk sendiri.
gitu kan, nggak mau menularkan. Jadi ajaibnya sampai di situ saja, gitu teman-teman. Karena nggak mau menceritakan, padahal waktu menceritakan itu adalah memanggil keajaiban yang lainnya. Makanya ada SMR, ada THMR ya, yang ada di Arta ya, ada di Pekalongan Batang deket nih, Pemalang ya sampai Semarang. Kabarkan ke orang lain gitu. Apa yang sudah pernah terjadi keajaiban, ceritakan gitu. Bismillah, ya Allah, izinkan aku bukan untuk riak ya, tapi saya untuk bisa memberikan motivasi untuk orang lain. Bismillah, enggak apa-apa. Yang penting kita positif dari dalam hati, niat tulus adalah memberikan gitu ya, memberikan informasi agar orang tertarik, kemudian belajar ilmu ini, belajar kemudian untuk memperbaiki diri. Karena ilmu mana rezeki kan sebenarnya ilmu taubat teman-teman ya, mengambil tanggung jawab untuk membantu orang banyak. Nah, kebanyakan orang-orang yang tidak mudah kaya ya, hanya memikirkan diri sendiri ya, tidak mau kontribusi lebih ya, tidak mau menolong orang lain. Iuran aja nggak mudah ya, THR bayar gitu kan, tanya gitu kan, terus WA, Bunda ini ada iurannya enggak, Bunda ini ada donasinya enggak, Bunda ini sukarela gitu kan, udah langsung bablas gitu kan, takut gitu kan, dengan donasi itu takut, oh makanya enggak mudah aja ya gitu, sehingga apapun yang dia dapat akhirnya cukup hanya untuk diri sendiri, enggak bisa melebar gitu. Jadi kuncinya ternyata seperti ini teman-teman. Rezeki kita itu adalah sesuai dari seberapa banyak yang kita keluarkan. Itu teman-teman, ya. Nah, pada saat kita mau ringan, ya, kita mau mengambil tanggung jawab, kita mau nih, kemudian kita ringan ambil tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada orang lain, membantu orang lain, keluarga, membantu orang tua, saudara, tetangga, teman gitu. Sahabat satu majelis gitu kan. Maka Allah akan melebihkan rezeki kita. Saya contohkan seperti ini teman-teman ya, ada di offline juga gitu ya, karena yang berkenaan langsung membantu tuh banyak yang di offline ya. Contoh misalnya monisinya ya, kita doakan Bunda Eka ya, mudah-mudahan makin tawaduk gitu. Bunda Eka ya ada di offline sini. Waktu itu beliau gini, Bunda mau ajaib enggak? Mau Bun. Oke, saya punya ilmunya nih. Kalau jenengan mau ambil tanggung jawab, bantu saya suara 2, suara 3, kemudian bantu lebih lagi gitu. Nanti jenengan akan diberikan keajaiban. Keajaibannya di luar jenengan kayak, oh saya pengennya ini, tapi tiba-tiba Allah kasih itu kayak gitu. Yang kayak sebelumnya tuh tidak mudah, tiba-tiba ada gitu. Oke Bun, saya mau. Oke, berarti suara 2 ya bantu. Jenengan berangkatnya harus gasik. Mulai acara jam 2, jenengan hadir jam 1 gitu kan. Kemudian bantu saya untuk menerima peserta gitu kan. Kemudian pokoknya jenengan di situ penerima tamu. Ya Bunda, saya lihat kesungguhannya gitu ya. Nah, berjalannya waktu 1 pekan, 1 bulan gitu ya. Saya tantang beliau. Bun, gimana Bun tugasnya? Alhamdulillah Bun, saya tuh seneng bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Saya kok jadi kurang enak ya kalau saya tidak menanyakan ini. Bunda mau bayaran sama saya, bayaran dari saya atau bayaran dari Allah? Saya bilang gitu. Bunda, saya mau dari Allah saja, bener jenengan ikhlas. Kalau bayaran dari saya enggak apa-apa, tak kasih gitu kan. Tapi jenengan pernah bilang kan jenengan ada LOP ini. Nah, ini tak kasih tahu caranya gitu kan. Alhamdulillah, berjalan saya lihat itu keikhlasannya, alhamdulillah berlatih terus gitu. Yang tadinya gelisah hatinya tuh makin tenang, nyaman gitu kan, tekun gitu kan. Keluarganya yang tadinya tuh nggak bisa akur dan lain-lain, Bunda aku ketemu caranya, alhamdulillah Bunda tuh akhirnya keluarga tuh bagus gitu ya, baik gitu kan. Alhamdulillah anaknya juga betah di pesantren, suaminya juga baik kayak gitu kan, yang tadinya ada persoalan banyak sekali dengan saudaranya ABCD itu alhamdulillah kayak membaik dengan sendirinya gitu. Nah setelah itu kemarin gitu ya sekitar 6 bulanan sebenarnya saya tuh udah diceritain, Bunda alhamdulillah saya dapat sertifikasi gitu kan, tapi saya tuh enggak gitu kan. Ternyata beliau sudah dapat apa yang diimpikan itu sudah 6 bulan yang kemarin gitu kan. Nah ini tinggal menunggu memang ACC-nya. Alhamdulillah akhirnya betul pada saat dibayari manusia gitu ya terbatas teman-teman. Tapi kalau dibayarin oleh Allah itu tidak terbatas. Akhirnya benar-benar beliau memang all out ya. Insya Allah mudah-mudahan
kita makin banyak yang ada di online ini untuk membesarkan ya Magnet Rezeki ada di sini, mohon doanya juga ya teman-teman. Nah ini teman-teman, karena mau berkontribusi gitu, itu udah dikerjakan lagi gitu, mendatangkan peserta SJMR gitu, kemarin juga mendatangkan ke Insan Mulia, kalau bisa malah diboncengin gitu, kalau bisa dibayarin kayak gitu, udah pokoknya gugup bulet gitu ya apa yang saya sampaikan gitu kan. Alhamdulillah memang akhirnya ya ada buahnya gitu teman-teman. Ini yang Bunda Eka ya, kemudian mohon izinnya ini belum saya ceritakan mungkin ya, saya ambil tanggung jawab membantu banyak orang untuk belajar ilmu dan mengamalkan Al-Waqiah. Saat itu mobil saya APV teman-teman, baru sling teman-teman. Alhamdulillah waktu itu mulai itu ada di majelis baca Al-Waqiah gitu ya, itu muter gitu ya, istilahnya ke rumah yang A, ke rumah B gitu, ke rumah peserta gitu. Masya Allah, di samping saya untuk marketing buku gitu ya, saya bawain jamaah itu keliling, yang jemput, yang nganterin lagi gitu kan. Udah nggak pakai logika lagi saya. Sampai suatu saat itu saya pernah ketilang teman-teman, nganterin ke kajian teman saya kan ya, ternyata di Karanganyar gitu ya, mau jalan ke Batang langsung prit gitu, ya gitu kan. Dulu kan belum kerennya belum banget ya gitu, mas kena tilang gitu kan, ternyata Pak polisinya lihat saya nggak pakai seat belt gitu kan, langsung print, udah Bu kasih 50.000 gitu, zaman dulu kan 50.000 banyak, iya mas ini mas dikasihkan gitu. Nah kalau saya pakai logika, Mbak saya kapok Mbak nganter jenengan malah saya kena tilang gitu. Besoknya kalau dulu kan Selasa ya ngajinya ya. Nah hari Sabtu gitu ya, hari Sabtunya kan ngaji lagi, saya jemput lagi, saya baru cerita gitu kan, Mbak Emi, aku kemarin kena tilang, ya Mbak kena tilang, enggak apa-apa, terus aku yang salah kok gitu, belum tak pakai gitu pas nganterin jenengan turun itu kayak gitu kan, ya Allah Mbak maafin ya Mbak ya nganter aku malah kena tilang gitu kan. Nah kena tilang aja udah nganterin terus sampai bertahun-tahun gitu teman-teman, alhamdulillah. Tapi memang kejadiannya mobil yang saya buat ya untuk nganterin jamaah gitu teman-teman, ternyata memang beranak teman-teman, beranak banyak teman-teman. Nah ini teman-teman yang punya mobil nih bawain jamaah gitu ya, yang punya dana nih bayarin teman-teman tuh dananya mana teman-teman, mobilnya sampai beranak gitu ya, beranaknya 2, 3, 4 sampai 7, taruh ada di gudang gitu ya, taruh di garasi gitu kan ya, untuk piranti bawa barang-barang banyak gitu kan. Nah inilah teman-teman, saat kita mau mengambil ya kontribusi, nah mau berkontribusi atau mengambil tanggung jawab membantu orang banyak, akhirnya memang keajaibannya itu Masya Allah memang di luar nalar gitu kan ya. Kemudian ada satu ruangan gitu ya di rumah saya ini memang tak jadikan untuk kajian lah, untuk pertemuan RT mungkin gitu ya Bapak. Kemudian ada pertemuan yang dari Muhammadiyah juga. Di sini saya buatkan ruangan ini gitu ya. Ini untuk istilahnya berbagi gitu. Ya alhamdulillah akhirnya bisa bangun lagi ruko yang lain gitu teman-teman. Jadi coba teman-teman mau seperti ini gitu ya. Saya yakin teman-teman juga sudah ada yang seperti itu, bahkan banyak alhamdulillah gitu ya. Nah coba teman-teman seperti itu, maka nanti Allah akan mudah memberikan keajaiban untuk teman-teman. Jadi kita jangan cuma melekat, jangan cuma gegem, wah ya untuk saya aja sendiri, itu justru kecil teman-teman keajaibannya. Tapi kalau kita mau peduli dengan orang banyak gitu ya, maka nanti akan mudah sekali keajaibannya mengalir membocok ke dalam diri kita. Nah quotes-nya, kalau kita bantu makhluknya Allah yang lainnya, maka kita akan difasilitasi oleh Allah. Kalau kita bantu orang lain, ya banyak orang, maka rezeki kita pun nanti akan menjadi banyak juga. Lalu yang ketiga, nah ini teman-teman ya, perisai yang ketiga untuk kita buka ya, jangan mau untung sendiri saja tanpa mempertimbangkan orang lain. Nah ini teman-teman, gimana Bunda maksudnya gitu ya? Ya boleh sih kita melakukan ya sesuatu kegiatan untuk mencari keuntungan gitu kan. Ya kita lumrah ya dagang lah apa dan lain-lain ya, berjualan gitu ya. Nah kita kan di situ saat jualan kan menampilkan ada kualitas mutu yang baik gitu kan. Ya sepadan lah, bahkan kita memberikan pelayanan yang lebih gitu. Akhirnya customer menjadi senang karena yang didapat itu lebih banyak. Tapi jangan sampai pada waktu kita mendapatkan keuntungan itu kemudian merugikan orang lain. Contohnya apa?
Nih ya teman-teman ya, mohon maaf ya, yang punya mobil tapi tidak punya garasi teman-teman. Ini perisai teman-teman. Ya, jadi kalau belum punya garasi, jangan beli mobil, beli garasi dulu gitu ya. Bunda kalau garasinya nyewa gimana? Boleh, beli mobil tidak apa-apa gitu ya. Karena ada garasinya. Nah, saat teman-teman parkir sembarangan ya, maaf ya, tidak mau memarkirkan ada di garasi, taruh ada di gang misalnya, di tempat umum untuk lewat. Kemudian orang yang lewat itu, ya ada mobil ya, tidak bisa lewat, ya gitu. Saat ya itu menjadi ada doa dan terkirim perisainya untuk kita yang sembarangan mobilnya parkir ada di jalan. Gitu. Karena memang ini membuat perisai teman-teman. Alhamdulillah di tempat saya tak buatkan garasi yang besar, suami saya buatkan, jadi motor karyawan kemudian mobil juga masuk semua ke situ. Karena memang kalau di jalan saya sendiri teman-teman jadi sorotan gitu ya. Lah kan ramai sendiri gitu ya. Ya, ada hal kecil saja yang tidak tepat itu udah jadi perbincangan gitu ya. Yang membuat bahagia gitu kan. Bahagia, oh keren, saya mau ajaib kayak gitu kan. Maka saya catat di sini gitu ya, jangan parkir mobil sembarangan ada di gang gitu ya. Karena apa? Membuat resah orang lain gitu ya. Kita jangan mengganggu kan tetangga, mengganggu orang lewat gitu ya. Bahkan di Jakarta kan ada ya peraturan ya. Saat misalnya parkir sembarangan ada di gang dan lain-lain, mobilnya malah diderek gitu ya. Saya pernah dengar seperti itu ya. Mungkin seperti itu benar ya Ayah Azhari. Ini contohnya ya. Jadi kita jangan kemudian pengennya untung sendiri, kita ndak tahu orang lain udah biarin aja gitu. Ya mohon maaf di tempat saya juga masih banyak. Tapi karena beliaunya mungkin aman-aman saja gitu ya, ndak jadi sorotan orang gitu ya. Ya memang sampai sekarang ini masih di situ kayak gitu parkirnya. Cuma kayak saya, Pak driver saya itu kayak gini. Ya kalau bunda yang kayak gini udah ramai sekali, udah bunda udah diadili gitu. Udah biarin mas, enggak apa-apa mas, kita kalah, lewatnya sana mas, lewatnya sana enggak apa-apa gitu. Ya ini contoh ya teman-teman, untuk teman-teman karena teman-teman kan satu keluarga gitu ya. Jadi saya ingatkan ada di sini. Ya parkir mobilnya ada di garasi, jangan di gang, mengganggu orang yang lewat. Ya bahkan enggak boleh ya, oleh Rasulullah kita enggak boleh membuat orang lain tidak nyaman, apalagi tetangga ya, teman-teman kita, orang yang lewat itu nanti menjadi perisai, menjadi dosa. Kemudian yang kedua, contohnya banyak sebenarnya ya, kayak keuntungan sendiri itu ya, pengen untung gitu ya, keuntungannya sendiri tapi ndak melihat ada kerugian orang lain gitu kan, ndak melihat bagaimana perasaan orang lain itu banyak. Cuma saya kurang lebih 3 aja ya. Yang kedua adalah contohnya memindahkan patok batas tanah walaupun beberapa senti atau berapa meter, setengah meter lah, itu udah besar loh teman-teman. Saya soalnya kejadian teman-teman, saya sendiri gitu ya, saya beli waktu itu yang ruko yang itu yang toko Rafi gitu ya. Itu balasannya memang benar-benar langsung kontan di dunia teman-teman. Kalau yang memindahkan patok itu, waktu itu ya tanpa pengetahuan ya, maksud saya yang sebelah saya itu, saya kan tidak sebut nama ya, itu tuh mindahkan gitu. Jadi lebih luas sana kayak gitu. Itu tuh memang kontan teman-teman. Ya, saya enggak menyampaikan balasannya seperti apa enggak. Ini memang ada ilmunya gitu ya, enggak boleh gitu kan memindahkan batas tanah gitu. Saya cocokkan sama suami di sertifikat itu memang berkurang hampir 1 meter ke belakangnya, nyerong kan, depannya memang sama gitu kan, tapi belakangnya itu udah beda. Tapi ya udahlah kayak gitu kan, sudah seperti itu gitu ya. Alhamdulillah keren, mungkin keikhlasan dari saya enggak mau mempersoalkan itu ya, menjadi mudah-mudahan amal baik gitu kan ya. Nah yang ketiga nih mungkin terjadi pada kita, banyak terjadi ya, apa nih, menawar barang berlebihan. Misalnya ya di pasar nih ada yang jualan nih ya ikan laut gitu ya, 1 biji nih yang mungkin yang sudah diawetkan itu kan, kalau di Batang ada yang namanya pindang, panggang gitu kan ya, harganya nih misalnya 5.000 gitu kan, nawar, udah mbak ini 2.000 aja ya gitu. Oh ya Allah gitu kan. Modelnya aja belum bisa gitu kan. Nah misalnya nih udah nawar ya, ini 3.000 udah dapet,
kemudian enggak ya ini 2.500 saja, waktu mau bayar aja ditawar lagi teman-teman. Jangan ya ibu-ibu ya, ini terutama ibu-ibu yang sering nawar nih ya. Kalau bapak-bapak sih enggak pakai ini lagi, udah enggak pakai hitung-hitungan, langsung malah ini berapa Pak, ini berapa Bu gitu kan misalnya, wah ini harganya 3.000, udah tak bayar 5.000 aja ya gitu. Langsung dilebihin gitu. Kalau bapak-bapak gitu saya lihatnya, tapi kalau ibu-ibu itu udah ditawar lagi gitu. Ini kemarin saya sampaikan di Insan Mulia tuh udah jadi ini apa namanya kayak diskusi yang heboh gitu ya. Ya bunda aku kemarin juga nawar gitu kan. Ya sayur-sayuran udah agak layu gitu kan. Lah biasanya tuh harganya 5.000, tak tawar 1.500 Bu gitu. Itu ibu-ibu kayak gitu ya Bunda Teti ya. Aku nawar gitu kan ya, Masya Allah. Nah ini jadi perisai teman-teman. Apalagi yang jualan maaf orangnya sudah sepuh gitu ya. Kasihan, nggak usah ditawar lah gitu ya. Misalnya jajan nih, jualan jajan. Nah dia bilang ini satu plastik ya 15.000, udah bayar aja 15 gitu kan. Bahkan tambahin ininya uangnya gitu. Ini Mbak ya, nggak usah kembali gitu kan. Nah kan orang tua Asia, beliau daripada meminta-minta malu kan, mending jualan padahal tenaganya sudah limited gitu kan, sudah limited edition gitu. Nah ini teman-teman semua ya, kita menabung ya, tabungan di semesta lebih banyak. Dengan apa? Pada saat yang jualan itu sudah ya kembaliannya enggak usah diambil gitu ya. Kayak yang materi yang kemarin ya, untuk membuat tabungan semesta lebih banyak itu bagaimana gitu ya. Apalagi nawar itu enjoy aja Bapak Ibu ya, yang ibu-ibu terutama. Kalau boleh ya segini, oh kalau nggak boleh, oh ya udahlah nggak apa-apa bayar gitu. Tapi misalnya memang terlalu mehong gitu ya, nggak ekonomis, Pak Ibu terutama ibu-ibu nggak usah ngomong, nggak usah ya mahal, nggak usah ya, nggak usah, diem aja, doain, kemudian nggak beli ya udah nggak beli gitu kan. Ya maaf ya Bunda, maaf ya Pak gitu. Udah nggak usah ada komen-komen yang lain gitu. Yang mahal lah, yang karena kayak gitulah, inilah begitulah gitu, nggak usah. Itu semakin membuat tumpukan perisai untuk kita, gitu ya. Nah, orang-orang yang sulit kaya gitu ya, nggak mudah kaya, ini biasanya memikirkan keegoannya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain tuh rugi apa tidak, ya, gitu kan, apa tidak gitu, nggak melihat orang lain ini rugi apa tidak, udah biarin saja. Nah, attitude kecil ini gitu ya, tingkah laku kita yang terlihat kecil ini ikut menentukan teman-teman, pantas tidak kita ajaib gitu ya. Meminta hadiah contohnya gitu ya, kalau dikasih diterima gitu, alhamdulillah terima kasih ya gitu. Tapi kalau enggak dikasih, memang enggak ada, enggak usah minta-minta kan gitu ya, ilmunya Pak Nas juga ya, ini contohnya. Nah sama ini dalam hal mau membeli barang, nggak usah ditawar yang berlebihan banget. Nah misalnya ini boleh nggak ada diskonnya, kayak gitu aja. Kalau nggak ada ya udah, oh ya udah tak bayar kayak gitu. Kalau misalnya Mina gitu kan, ya. Jadi teman-teman seperti itu jangan untuk terlalu neritil gitu namanya. Jadi hal-hal kecil seperti ini ya pada waktu Bapak Ibu itu bisa los plong gitu ya, bisa melepas, rilis gitu ya, menerima keadaan dan rilis, maka nanti bisa membuka perisai-perisai yang mungkin melintang ada di kuantum kita, dan menghindarkan hal-hal yang seperti ini tidak kita lakukan gitu ya. Kemudian terbukalah banyak pintu rezeki untuk kita. LOP dan Seltok akan mudah mewujud nyata. Jadi saat kita mau melangitkan LOP, perbaiki dulu energi kita gitu. Ini diantaranya 3 hal itu ya, 3 hal yang saya jelaskan di sini itu ya, agar kita mudah ajaib. Oke, akhirnya kita berlatih ada di LOP dan Seltok. Sip. Mungkin sebagian dari teman-teman yang sudah belajar sampai 2 tahun, 3 tahun bersama Arta itu sudah paham LOP itu apa. Ada yang baru ya, yang baru gabung dari YouTube, kemudian ada yang baru karena kemarin sudah apa namanya ya, ini off dulu gitu kan, akhirnya kayak baru kan gitu. LOP itu apa? Law of Projection singkatannya ya. Itu adalah hukum pancaran yang setelah memancar memantulkan gambar. Hukum ketetapan dan tidak bisa ditawar teman-teman gitu ya. Hukum yang sudah memang seperti itu halnya ya terjadi gitu kan di muka bumi ini. Nah, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan,
apa yang kita ucapkan ternyata mengangkasa, ya, menebar ke seluruh alam semesta, kemudian memantul kembali pada diri kita menjadi kenyataan hidup kita, aliasnya menjadi nasib kita. Ini dicatat teman-teman. Kalau sudah tahu seperti ini, benar-benar sudah tidak mau menghina orang, tidak mau marah, tidak mau merespon ada hinaan juga gitu. Udah flowing aja, oh iya, ya udah, oh, maafin aku ya, kayak gitu toh. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Isinya doa gitu. Karena jiwanya udah menuju ke plus 6 gitu, menuju ke sana. Keren banget kalau udah menuju ke plus 6, kemudian udah masuk ke pintunya, di dalam di sana jiwanya tuh udah penuh dengan kasih sayang gitu. Melihatnya ya udah dengan kasih sayang semua, walaupun disakiti ya kemudian berbaliknya kasihan, melas gitu kan, kasih sayang gitu kan ya. Jadi memantul kembali menjadi kenyataan hidup kita. Maka kalau kita yakin dagangan kita akan laris, maka energi itu akan keluar dan menarik pembelinya. Nih, kita harus ada keyakinan dulu dagangan kita laris. Kita yakin bahwa pekerjaan gitu ya, pekerjaan yang kita kerjakan itu nanti akan menghasilkan dan berkah. Yakin itu harus ada. Nah, disinilah nanti peran self talk, yaitu dialog kata-kata yang terucap pada diri kita. Itu nanti akan menjadi pantulan kembali kepada diri kita, itu akan lebih mudah, lebih cepat mewujudkan nasib-nasib yang lebih baik. Nah, banyak orang tidak sadar saat dagangan sepi ya, karena mungkin produknya yang kurang diminati gitu ya. Nah, mungkin juga produknya yang kurang baik gitu kan. Keluar tuh kata batinnya, tidak terkecuali saya, teman-teman. Saya pun mungkin seperti itu tanpa sadar gitu. Maka saya menyusun materi ini gitu ya, oh iya ya kali saya juga, oh kemarin kayak gitu ya. Contohnya apa nih? Keluar dari dalam hati gitu ya, kayaknya hari ini sepi ya sepi gitu kan. Tuh orang-orang tidak pada kontan bayarnya, malah pada ngamanah lagi gitu kan, pada ngutang lagi gitu kan, ya tidak laku-laku. Keluar kata-katanya dari dalam hati, dari dalam kuantum, dari dalam kolbu nih teman-teman, keluar ke sana. Ya, maka kalau kita bisa ubah nih teman-teman, coba kita bisa ubah, ya, kita bisa ubah self talk-nya, kita bisa ubah kata batin kita menjadi yang positif. Karena pada waktu ya kok sepi ya, itu semakin sepi teman-teman. Karena yang terjadi adalah di bawah 200 energi kita, yaitu menuju ke spiritual matter yang minus gitu, sudah semakin sedih gitu kan, nanti cenderungnya cepat tersinggung gitu kan, cepat amarah gitu, udah putus asa gitu kan. Nah, kita rubah self talk-nya ke yang positif, penuh dengan kekuatan ya. Kemudian nanti keyakinannya nambah gitu, vibrasinya akan mengisi ke produk yang ada di hadapan kita dan memanggil orang-orang ya yang lewat gitu ya, memanggil energi mereka kemudian datang mendekat. Nah, contohnya apa nih? Contohnya seperti ini, self talk-nya yang harus dirutinkan oleh teman-teman. Nanti ada ininya ya, ada tata caranya. Cuma yang ini untuk digetarkan di setiap saat. Ya, yaitu seperti ini. Dagangan aku disukai banyak orang, terus keluar dari hati. Ya, Allah sudah siapkan pembeli yang banyak dan pula berkah. Hasilnya produk saya bermanfaat, laris dan membawa kebaikan terus menerus. Nih kurang lebih contohnya ya teman-teman, bisa dicatat ya, mungkin redaksinya ada ditambah dikurangin silakan. Ini yang nanti untuk didengungkan terus menerus, walaupun kenyataannya mungkin belum ada pembeli ya, tetapi teman-teman sudah memvibrasikan ada kata batin seperti ini, daganganku banyak disukai orang, Allah akan siapkan pembeli yang berdatangan banyak sekali dan semakin berkah untuk jualan saya ini, produknya bermanfaat, laris dan membawa kebaikan. Jangan sampai teman-teman ada di dalam batin seperti ini, ya produk saya mahal kali ya, ya berarti ini malah memberatkan pembeli saya gitu. Kalau sudah seperti itu, memang benar-benar pembeli itu menjadi kayak membaca energi teman-teman gitu. Kalau misalnya, ya saya kok jualannya kayak gini ya, ini membuat orang-orang nanti malah tidak mudah. Nah itu benar-benar nanti terjadi, orangnya memang tidak mudah beli.
Nah waktu itu saya jualan itu enggak banyak, semua orang bisa beli. Jualan buku kan orang-orang tertentu saja gitu kan, hanya orang-orang yang cocok. Tapi saat saya stoknya saya benerin gitu ya, saya di dalam hati saya tancapkan apa nih? Saya mau mencerdaskan, saya berniat mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa gitu. Saya tidak ngomong ya ini berarti nanti menyusahkan orang tua atau orang tua iuran lagi, enggak. Itu kan maaf ya dari LSM. Saya sebut kayak gitu ya. Akhirnya ada surat-surat ya ke sekolah. Tapi saya sendiri sebagai penjual, saya mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya berkontribusi untuk membantu mereka semua yang belajar dan mengajar. Yakin aja kayak gitu. Memang benar akhirnya sampel yang saya layangkan ke meja-meja Bapak guru gitu ya. Itu benar-benar nyala gitu teman-teman, laris gitu. Membawa kebaikan, alhamdulillah. Penjualannya M-an teman-teman dalam 1 tahun gitu. 1 M lebih gitu. Yang lainnya mungkin hanya 400 juta gitu, 300. Saya 1 M lebih gitu. Karena kan hitungannya semester ya teman-teman ya. 1 semester 6 bulan gitu kan. Nah nanti diakumulasi dalam 1 tahun. Nah 1 tahun ajaran gitu kan. 1 tahun ajaran dalam belajar gitu ya. Nah ini setok penting sekali teman-teman. Yang ini ya setoknya ya. Kemudian kita gabung dengan LOP. Oke ya, kita gabung. Kita gabungkan dengan LOP-nya. LOP plus setok penglaris dagangan. Law of projection plus setoknya penglaris dagangan. Kita tahu LOP, apa yang kita pikirkan, kita vibrasikan dari rasa, memantul kembali ke kita menjadi kenyataan. Karena di depan kita ada cermin ajaib yang siap memantulkan apa saja yang kita vibrasikan. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, karena ini kan ilmu gaib ya. Kalau Bapak Ibu sudah, oh iya ya memang benar nih, bisa memantulkan kembali apa yang saya ucapkan, saya proyeksikan, saya vibrasikan gitu kan. Maka saya harus hati-hati nih gitu. Nanti tantangannya adalah orang-orang yang men-trigger Bapak Ibu. Kejadian-kejadian yang membuat sangat tidak nyaman teman-teman gitu. Itu tantangannya, ujiannya. Jenengan mau ajaib apa tidak? Karena keajaiban itu hadir bersama dengan bungkus permennya. Hadir bersama itu tadi persoalannya gitu teman-teman. Ya maka kita harus siap gitu kan. Nah langkah-langkahnya bagaimana? Nih langkah-langkah LOP ya, cara mana rezeki untuk bisa kita setok untuk penglaris dagangan. 1 nih teman-teman ya, niat dari dalam hati, aku menjadi magnet rezeki gitu ya, kita siapkan. Aku menjadi pribadi insan yang bermagnet rezeki, energinya magnetis gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sebelum berbicara nih marketing gitu ya, sebelum posting di WA gitu ya, pagi hari, siang hari atau siang hari atau sore hari, sebelum buka toko, tarik nafas dulu, pegang dada, kemudian niatkan gitu ya. Pagi hari nih ya, sebelum posting, sebelum marketing, sebelum buka toko gitu ya. Sudah tarik nafas ya, pegang dada, niatkan. Ya Allah, hari ini aku menjadi magnet rezekimu. Saya berjualan bukan karena ingin kaya semata, tetapi ingin membawa manfaat untuk banyak orang dan meraih keberkahan. Itu teman-teman, ini udah niatkan ya dari pagi. Kalau bukanya pagi, kalau bukanya agak siang, kan ada ya yang siang sampai malam gitu. Ada yang bukanya sore, misalnya nasi goreng gitu ya. Nah, ini seperti ini caranya ya, sudah dipersiapkan energinya. Lalu yang kedua, proyeksikan rasa. Proyeksikan dengan rasa ya, kemudian tutup mata sejenak. Maka modal untuk kita berlatih terapi syukur ini sangat penting. Kalau tidak berlatih terapi syukur, pejam mata bagaimana, tarik nafas seperti apa, kan tidak tahu. Maka saya ini tak taruh ada di materinya di terapi syukur gitu kan ya, tidak di materi RFF LOB karena ini ada sadar nafasnya gitu ya. Sambil tutup mata ya, bayangkan, rasakan ini sudah masuk ke setoknya nih ya, sudah masuk ke ininya, apa pakai rasanya ya, sudah pakai visualisasi juga, kemudian pakai setoknya, pakai ada afirmasinya gitu. Afirmasinya di atas kan ya, ya Allah hari ini aku menjadi magnet rezekimu dan lain-lain sampai membawa manfaat dan banyak keberkahan. Ini adalah afirmasinya. Afirmasi itu kata-kata ya yang diucapkan. Nah
Kemudian sambil dirasakan, diproyeksikan, digambarkan, tutup mata biar fokus. Rasakan, bayangkan dua videonya, dagangan jenengan rame, pembelinya berdatangan tersenyum dengan senang. Kemudian ada yang bayar lewat tunai, ada yang transfer, lihat jumlah transferannya. Kemudian testimoni mereka pada menyampaikan, kemudian mereka senang gitu ya, pada testimoni, pada terima kasih gitu kan. Kemudian hati mereka, hati Bapak Ibu senang karena dagangan Bapak Ibu bisa membantu mereka. Bayangkan di sana. Ya. Ingat ya, Bapak Ibu sudah saya terangkan di sini LOP dengan ada 5 panca indera. Mainkan ada di sana. Tutup mata sejenak, rasakan, bayangkan. Dagangannya rame, suaranya riuh rendah terdengar di telinga. Kemudian pandangan mata melihat orangnya pada senyum banyak sekali, kayak baris-baris gitu, kayak ngumpul gitu kan. Di situ ya di samping kasir lah masih memilih barang misalnya di minimarket atau mungkin toko Bapak Ibu gitu ya. Kemudian lihat transferannya masuk gitu ya, dicium baunya, bau ruangan yang wangi gitu ya. Kemudian juga wanginya parfum mereka semua gitu kan. Kemudian terdengar mereka riuh rendah bertestimoni, Bapak Ibu memegang barangnya, memegang salaman dengan mereka yang sejenis gitu kan. Hatinya bahagia, dikasih cahaya brilian yang sudah saya taruh ada di WA. Dikunci seperti itu, dikasih cahaya brilian, kayak boom gitu. Nah, mohon izin ya teman-teman, inilah yang dinamakan Pak Nas pada waktu di THMR, kedipin aja tahu kedipin gitu. Kalau saya membacanya kayak gini, Pak Nas kan dalam menjelaskan LOP kan seperti ini aja, ya dikedipin gitu kan, dikedipin aja gitu. Kalau saya kemudian menjelentrehkan gitu ya, menjelentrehkan itu menerangkan gitu ya, memanjangkan itu dengan seperti ini gitu kan. Nah berkedip itu kan ada cahayanya, ting gitu, ada cahayanya, ketarik gitu kan. Nah sama ini juga dikasih ada cahaya, bahkan cahaya dari jantung, kekuatannya kan 5.000 kali lipat kan, ya lebih besar gitu karena ada rasa di sana boom gitu. Memang tidak sekali jadi teman-teman. Kalau yang sudah mahir ya bisa sekali jadi ya. Maka diulang-ulang. Kalau belum memang terjadi, teman-teman ulang lagi gitu. Kenapa sih diulang lagi? Karena bawah sadar kita itu akan mudah menyentuh ke dalamnya itu dengan pengulangan, repetition namanya ya. Diulang sampai berapa kali? Kemarin saya belajar ada materi TikTok ya. Iklan ada di Facebook Ad itu gitu ya, atau iklan ada di TikTok, ternyata masuk ke kuantum Bapak Ibu ya, ke kuantum para audien itu adalah sampai 11 kali perputaran gitu. Ini rumusnya. Oh itu ya. Kalaupun 7 kali alhamdulillah, jadi antara 7 sampai 11 kali. Maka kalau iklan gitu ya, itu jangan 1 kali 2 kali berhenti, jangan, belum masuk itu ke kuantum. Memang benar. Di akun saya yang satunya, saya kalau ngiklan itu dandong gitu kan. Tapi saya di akun saya yang lainnya itu ngiklan terus ya jalan gitu. Saya kan sambil ada uji coba gitu kan. Yang ini tak iklanin terus, yang ini enggak dandong gitu. Gimana nih hasilnya gitu. Saya sekitaran ada 5 akun gitu kan. Nah akhirnya memang benar kalau yang diiklanin terus itu memang nyentuh gitu kan di kuantum. Seperti halnya Bapak Ibu saat berlatih. Kalau Bapak Ibu berlatihnya rutin terus menerus, enggak hitungan judul gitu. Udah judul bagus berangkat, judul kurang kelihatannya kurang menarik nih, udah juga ikut gitu kan. Kan kita enggak tahu di sebelah mana materi yang kemudian itu masuk ke wilayah kuantum kita gitu kan. Udah iyain aja, hayuin aja gitu kan. Nah ini kurang lebihnya teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk rutin gitu kan. Nah ini nanti untuk dilatih LOP-nya seperti ini. Apalagi urutannya seperti ini, teman-teman semua yang masih baru, itu nanti untuk mengulang lagi videonya gitu. Tidak sekali jadi, karena saya pun sama, karena ini wilayah yang sangat halus gitu ya, sangat halus, kuantum ya. Kalau misalnya di pengajian gitu yang namanya wilayah goib gitu ya, wilayah goib. Nah ilmu kan juga goib gitu kan. Nah ini ya diproyeksikan sama dirasakan. Tutup mata sejenak, rasakan, bayangkan gitu ya. Ini mungkin diletakkan di setelah subuh gitu ya, di setelah subuh yang mau berdagang, yang mau bekerja ya. Sip, saya lanjutkan. Kemudian
Rasa itu sangat penting nih teman-teman. Jadi jangan hanya afirmasi aja, tapi dirasakan gitu. Dirasakan rasa syukur, rasa senang, rasa bahagia, seolah-olah memang benar berdatangan pembelinya gitu. Walaupun logikanya pembelinya belum banyak udah gitu kan. Ya jangan dipikirin yang itunya gitu, jangan dipikirin. Nah nanti tak jelaskan bagaimana merasanya gitu, bagaimana cara merasanya agar memang benar-benar terjadi. Nanti ada 2 contoh ya, ini kita ikuti dulu. Keren ilmunya, saya juga akhirnya kayak oh iya ya gitu kan, oh ini ya kayak gitu. Akhirnya ketemu nanti ya. Nah rasa sangat penting, rasa syukur seolah-olah sudah terjadi. Pelanggannya berdatangan, bapak ibu ngitung uang gitu kan, memang benar-benar kayak udah masuk ke rekening. Nanti di saat-saat berikutnya benar jumlah itu ada teman-teman. Jumlah itu memang hadir, ada, asal terus tambah energi baik, terus tambah tabungan semestanya gitu teman-teman ya. Yang ketiga, nah ucapkan kalimat LOP self talk dengan penuh rasa ya, dengan penuh energi, sepenuh energi dan rasa. Daganganku hari ini laris, pembeli berdatangan tanpa henti, ada Allah bersamaku. Aku melayani mereka dengan bahagia. Aku dipercaya, dicari dan dibayar dengan baik dan mudah. Jadi tidak diamanai nih, tidak diutang gitu ya. Yang jualan di kampung-kampung gitu kan ya. Jadi nanti tidak diutang kalau udah ada self talk-nya seperti ini ya. Jadi tadi sudah membacakan itu, ditambah ini teman-teman gitu kan. Misalnya belum hafal, teman-teman tulis gitu kan. Di samping sajadah kalau saya ada banyak catatan gitu kan. Catatan. Nih yang afirmasi yang ini, oh saya wirid yang ini kayak gitu, tak tulis di situ. Tak tulis, kemudian nanti perlahan-lahan tak apalin, perlahan-lahan nanti apal gitu. Ini zikir yang mana, kemudian afirmasi yang apa gitu. Yang mungkin yang itu ya, yang tapping-tapping itu tak taruh ada di kaca, tinggal nanti praktek. Karena kan kalau usia memang semuda ini gitu ya, menghafalkan itu kan memang karena apalagi tugasnya banyak gitu ya. Jadi kan pekerjaannya banyak, tugasnya banyak, menghafal kadang agak lambat. Nah, untuk bisa menghafal berapa kali nih teman-teman untuk membacanya? 20 kali dalam sekali baca. Nanti mudah hafal. Saya mencoba yang ini sholawat Al-Fatih gitu. Alhamdulillah, akhirnya lancar aja tuh saya baca ya. Nanti besok lagi saya bawakan sholawat Al-Fatih, keren sekali, menarik apa saja, menarik apa saja teman-teman, menambah gitu kan, ya apa saja yang kita inginkan, menambah powerful gitu ya. Ini sementara ini dulu gitu ya, ini juga powerful nanti. Oke. Self-talk-nya ditambah lagi, ada terima kasih ya Allah, izinkan daganganku menjadi jalan rezeki terbaikku. Aku percaya rezekiku semakin dekat. Rezekiku sudah dekat dan semakin dekat. Boleh ditambahin teman-teman. Nanti kan teman-teman mengalir itu kata-katanya. Aku pantaskan diri untuk rezeki yang besar. Aku siap menerima keajaiban hari ini, esok, dan seterusnya dengan cara bahagia. Banyak kata-kata yang indah di sini. Hati teman-teman tuh berbunga-bunga bahagia gitu. Ya kayaknya panjang, tapi sebentar ini teman-teman. Kalau sudah nanti teman-teman praktek ya pada waktu setelah subuh, wah ini cepat sekali teman-teman, cepat sekali. Dan ternyata setelahnya dengan baca ini gitu ya, setelahnya nyala gitu teman-teman, energinya tuh nyala gitu. Udah nggak pernah lelah gitu, kayak nggak pernah capek, terus ngerjain apa, ngerjain ini, ngerjain itu, ide-ide tuh berdatangan gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Setelah ada self-talk yang ini dengan sepenuh rasa. Lalu yang keempat, lakukan ada aksi fisik. Nah, penting nih. Jadi jangan ngotok Bapak Ibu gitu ya. Jangan doa terus gitu ya. Jadi kita harus ada aksi fisik dengan energi langit tanah tuh digabungkan. Ada aksi fisiknya. Apa nih? Setelah niat dengan dan kata-kata, gerakan. Tadi kan sudah ada niat ya, dan juga ada kata-kata self-talk-nya dan lain-lain, afirmasi dan self-talk-nya. Gerakan fisik Bapak Ibu. Fisik Bapak Ibu, buka dagangan dengan senyum, posting produk ada di status WA gitu ya, ada di status Facebook, ada di TikTok monggo ya, ada di mana gitu ya, di YouTube boleh ya. Kemudian kata-katanya positif ya. Kemudian saat teman-teman mungkin ada tumbukan, jangan pernah di sana taruh keluhan, taruh hinaan, kemarahan tidak boleh, sindir-sindiran tidak boleh.
enggak usah nyindir gitu. Kalau ada yang enggak menyenangkan, ya kayak gitu aja, itu dibuat ini itu, jangan gitu ya. Udah, teman-teman fokus aja ke produk dan kemudian fokus memuliakan orang lain. Itu akan mudah aja nanti ya. Kemudian layani pelanggan dengan ikhlas dan penuh cinta. Penuh cinta ini nanti mungkin maaf ya, ada yang rewel, minta ini minta itu, mungkin juga ada yang beriwit gitu lah, minta hadiah lah bla 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 dan lain-lain. Tidak apa-apa, udah, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa ya Ibu, terima kasih ya masukannya gitu kan, terima kasih ya usulannya gitu ya. Nah kemudian adakan, sedekahkan dengan ikhlas seberapa dagangan Bapak Ibu ataupun hasil dari jualan Bapak Ibu. Contoh kemarin ya, saya bagi-bagi jualan saya susu berdoa gitu. Pas saya praktek nih Bapak Ibu, tak kasih dua semuanya yang hadir gitu kan. Kemudian pula ya, kalau yang ada yang bertamu udah bawa ya kayak gitu. Yang belum pernah bawa nanti tak bawain gitu kan. Jadi kita sambil ya ini bagian bersedekah gitu kan. Ya. Kemudian yang sekarang ini mungkin teman-teman kalau misalnya mau ini ya termotivasi gitu ya. Saya membeli beras yang kualitasnya bagus, kemudian tak bungkusin 1 kilo 1 kilo. Saat kemana saya ketemu siapa gitu ya, yang kira-kira nih memang butuh bantuan gitu ya. Apalagi kan keadaan sekarang ini ya, keadaan yang memang tidak mudah di ekonomi apa dan lain-lain karena daya beli yang tidak menaik ya. Akhirnya kan mereka butuh bahan makanan pokok gitu ya, sangat butuh gitu. Atau mungkin ada ini ya, ada pembawa ini ya, paket gitu ya dari ekspedisi itu kan kadang udah kelihatan lusuh kayak gitu ya. Nah itu beras itu bisa dibagikan ke mereka gitu ya. Kemudian misalnya di perjalanan ya ada yang masih ngepel nyapu gitu kan, misalnya di masjid gitu ya, kemudian ada di jalan masih nyapu gitu, kita kasih gitu ya. Ini untuk bisa menambah tabungan semesta itu, tabungan baik kita, energi baik yang Pak Nas jelaskan ada di grafik itu ya, agar semakin meningkat. Kita juga niat untuk sedekah membersihkan dari hasil-hasil dari dagangan kita. Aksinya kecil plus energi yang besar sama dengan keajaiban. Aksinya itu sudah ringan teman-teman. Buka dagangannya dengan senyum, posting dengan ringan, melayani pelanggan dengan ikhlas, sepenuh cinta gitu. Udah tidak ada keluhan. Saya tahu materi ini teman-teman, semakin saya tersenyum sama karyawan. Karyawan terlambat, keren. Ya Mbak, semangat ya Mbak gitu. Ayo Mbak, silakan buka pintunya gitu. Kalau dulu kan gimana Mas, kasih semangat Mas, lama temen enggak datang gitu. udah ketak-ketak kali wajahnya kayak gitu kan. Sekarang saya kapok gitu kan. Semakin saya memperbaiki diri, ternyata karyawan semakin memperbaiki dirinya juga. Oh itu ya cerminnya gitu. Akhirnya saya hemat energi gitu, semakin hemat gitu kan. Wah ternyata menjadikan mereka sahabat itu ya keren banget gitu ya. Mbak Konita, aku gimana Mbak Konita? Aku tuh tidak marah loh Mbak, aku tadi ngomong kayak gitu. Aku tuh cuma dengan senyum loh Mbak. Iya ibu kenapa? Oh banyak banget kayak gitu kan. Jadi aku tadi ngomongnya, Mbak itu bisa dikenal kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya kayak jadi ringan. Ya, Bunda Diana. Mohon izinnya ya Bunda Diana ya. Bunda Eka Diana. Bisa di-unmute? Oke, saya lanjut ya. Yang kelima, ditutup dengan syukur dan keyakinan. Ya, setiap selesai LOP, Bapak Ibu itu ditutup dengan terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, saya bersyukur. Nah itu yang nanti ya di terapi syukurnya ya sadar nafas. Nah di sini yang LOP, terima kasih ya Allah, daganganku sudah laris. Terima kasih ya Allah, semakin berkah. Terima kasih ya Allah, semakin membawa manfaat untuk banyak orang. Saya percaya Engkau maha kaya dan maha memberi dan mengasihi. Kasih, maha kasih dan sayang. Nah itulah teman-teman, LOP itu bukan ritual yang ribet ya, tetapi adalah kebiasaan dari hati kita, kata-kata kita yang kemudian tersusun seperti itu. Lakukan silakan, mau 1 kali sehari, mau 3 kali sehari silakan. Atau setiap Bapak Ibu ada limitasi. Limitasi itu apa? Keraguan. Ambil air wudhu, sholat apalah di situ, mau sholat yang wajib, mau sholat yang sunnahnya apa. Kemudian setelahnya ada
rangkaian ini gitu dikerjakan gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, praktek kesehariannya inilah yang saya katakan tadi. Bagaimana cara untuk mengolah ya menjadi self talk yang sehari-hari kayak keluar menvibrasi. Tadi kan rangkaian pada waktu kita duduk ya. Sekali duduk kita membaca itu tadi, di samping ada wirid-wirid sebelumnya gitu ya. Silakan mau 3A mau apa gitu ya, mau yang sholawat Jibril lah atau mau sholawat Al-Fatih tadi yang saya jelaskan, tapi memang materinya belum saya sampaikan ya. Praktek di keseharian, teman-teman, yang pertama ini praktek di keseharian itu adalah untuk bisa selalu bersyukur gitu ya, selalu bersyukur. Nah, yang pertama adalah untuk selalu bahagia. Nah, maksudnya bagaimana nih? Untuk selalu bahagia. Sejatinya kalau kita sudah berasa laku nih kayak gitu, itu ternyata menarik apa yang kita rasakan gitu teman-teman. Maka jangan ada ragu, jangan ada limitasi, jangan ada pesimis gitu kan. Jadi saat kita belum laku barangnya gitu ya, rasakan saja seperti sudah laku gitu. Kemudian lakukan prosesnya. Nah, prosesnya kayak gini. Contoh ya. Pernahkah teman-teman yang melihat orang lain atau teman-teman sendiri bazar? Kalau saya kayak gini ya, kayak gini urutannya. Baik itu mungkin di SHMR, mungkin saya juga jualan ada di toko Raffi, ada juga ada di online. Nah, ternyata di online gitu ya, baik itu Shopee ataupun TikTok memakai cara ini. Cara fake order kalau yang di online. Nah, ini saya terangkan ya. Pada waktu ada orang yang bazar atau pameran gitu ya, kemudian minta teman karibnya datang seolah-olah menjadi pembeli barang kita. Untuk apa? Menglarisi gitu teman-teman. Barangku dilarisi toh. Ini jualanku, aku ada di pameran A gitu kan. Tolong toh beli untuk melarisi ya. Oh iya, oke. Aku nanti datang ya gitu. Akhirnya beli gitu kan. Sahabat kita beli. Buat apa? Untuk penglaris gitu. Dan setelahnya memang benar-benar berdatangan itu yang beli. Kemudian bukan karena teman kita itu yang beli menjadi penglaris semata, bukan. Tetapi ada peta perjalanan energinya. Petanya seperti ini teman-teman. Saat temannya iyain, iya aku nanti datang. Oke. Nah aku beli gitu kan. Pada waktu dia datang dan beli gitu kan, hati Bapak Ibu, hati kita kemudian menjadi senang. Alhamdulillah ada yang beli. Di kuantumnya itu muncul kesenangan, muncul ketenangan, muncul kebahagiaan, dan tak terasa itu batin gitu. Ya Allah ada yang beli lagi, ya Allah, alhamdulillah banyak yang beli nih, alhamdulillah gitu kan. Karena sudah datang satu gitu kan, dan cahayanya, vibrasinya menebar, energi positifnya menebar, menarik pembeli pada berdatangan. Itu teman-teman. Saya berkali-kali mencoba di SHMR kemarin, gitu kan. Maksudnya memang kayak gini gitu ya. Kemudian ternyata ada di online, ya di online nih, ya di Shopee, kemudian di marketplace gitu ya. Itu ada pancingan. Ini kan pancingan yang namanya fake order. Kemudian nanti testimoni. Nah kemarin di online itu saya sarankan, misalnya bestinya kok belum mau, ya udah teman-teman misalnya ngasih uang siapa gitu nanti untuk datang gitu. Nah saat ngasih uang itu niatkan sedekah gitu kan, nanti untuk beli ya barangnya kasihkan gitu. Kemudian ada lagi yang seperti ini, saya melihat sendiri gitu, ada warung baru buka teman-teman, baru buka, kemudian orang-orang yang nggak tahu tuh dari mana gitu, ternyata dikasih bayaran gitu, dikasih ini ya, dikasih uang, kamu nanti datang ke warung saya, parkir motornya di situ gitu kan, parkir, kemudian ya minum aja di situ gitu kan, minum banyak kayak gitu kan, minum dengan teman-teman kamu, mau berapa motor nih, mungkin yang parkir mau 5, mau 6 kayak gitu kan. Nah ternyata pada saat ada orang lewat gitu ya, itu pada mampir gitu, karena ketarik dari energi bahagianya yang punya warung. Kemudian juga ada motornya kok banyak ini yang beli ya gitu, menarik untuk data. Jadi tidak semata memang dari orang yang ini ya, orang yang sudah disuruh untuk mampir ke warungnya itu bukan itu aja, tetapi juga yang terbesar justru dari vibrasi penjualnya.
bahkan akhirnya dikembangkan ya, banyak sekali yang pada buka restoran gitu ya, istilahnya gini, beli misalnya beli satu get satu gitu kan, itu kan untuk menarik juga, untuk menarik kemudian nanti agar berdatangan pembeli-pembeli berikutnya. Nah ini ya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa dibuat dengan cara yang pertama ini untuk menumbuhkan rasa bahagia ya, berarti kan berbagi. Kita niatnya bukan nyogok ya teman-teman ya, bukan ya, niatnya adalah untuk berbagi, karena semua itu tergantung ina amalukan biniat, tergantung dari niat kita untuk menumbuhkan energi positif di sana. Lalu yang kedua, praktek kesehariannya ini penting sekali teman-teman, prakteknya. Kalau di mana rezeki, yang kedua ini untuk kita selalu bersyukur. Tadi berbahagia ya, ini bersyukur. Kalau di mana rezeki kita itu untuk disarankan banyak-banyak bersyukur. Bersyukurnya seperti apa? Kayak gini teman-teman. Misalnya saya mau jualan barang atau rumah. Nah sebelum hari H terjual, feeling saya kan kayak gini, ya kenapa ya kok enggak laku-laku ya, ya kenapa ya kok belum terjual juga ya, kayak gitu. Ya kenapa ya kok belum ada yang beli, kayak gitu kan. Ini ngarep teman-teman, melekat. Akhirnya tidak kejual-kejual juga gitu. Maka terapkan seperti ini teman-teman, bersyukur. Bersyukurnya adalah teman-teman berusaha untuk seperti sudah laku gitu kan. Nah pada waktu ngarep-ngarep kayak gitu ya, alhamdulillah kan ada yang terjual tuh ya, ada yang terjual. Kemudian misalnya gini, tadinya kan belum terjual, tiba-tiba kemudian barangnya terjual. Akhirnya ada rasa bersyukur di dalam, alhamdulillah sudah laku gitu kan. Nah pada waktu rasanya alhamdulillah sudah laku gitu kan, tiba-tiba besoknya banyak yang nelpon gitu. Ini kejadian banyak, saya baru aja kejadian nih teman-teman, maka saya bawa contohnya gitu ya. Ini di tentang kemarin pada waktu hari raya, ada karyawan saya memang yang keluar gitu kan. Nah ini saya jelaskan dulu ya, yang ini saya ada contoh di karyawan. Pada waktu teman-teman ada barangnya belum terjual, feelingnya ngarep gitu ya, maka semakin tidak laku gitu kan, semakin tidak mendatangkan pembeli. Tetapi kemudian suatu saat teman-teman gitu ya ada menjual barang apa, kemudian rasanya bahagia, tapi ternyata besoknya banyak yang menghubungi gitu kan. Contohnya seperti ini, Bunda rumahnya udah laku ya gitu, ini ada yang minat mau beli gitu. Nah ini banyak yang kejadian seperti halnya dinar itu teman-teman saya gitu kan. Pada waktu saya udah ndak ngarep gitu, banyak yang hubungin untuk malah yang datang gitu, apalagi kayak gini ya, di pusat ndak ada gitu kan. Akhirnya banyak sekali yang beli dinarnya gitu ya. Nah contoh yang surat lamaran gitu ya. Nih contoh surat lamaran. Jadi ini biar teman, karena goib ya, nanti teman-teman biar paham. Waktu itu karena hari raya gitu ya, kan situasi kayak lalu lalang banyak sekali gitu ya. Nah pada waktu itu saya share gitu ya, ada di WA, ada di Facebook. Mungkin saya ngarep teman-teman di situ, karena kan halus ya. Nggak ada yang datang-datang teman-teman, nggak ada yang WA. Biasanya tuh banyak banget, sampai saya kayak gini, Mas ini kok aneh ya, nggak ada yang WA. Biasanya banyak, keberuntuk banyak sekali loh. Ini sama sekali nggak ada Mas gitu. Ini kok ajaib banget aku kayak gitu. Wah ada yang nggak tepat ini dirasa saya gitu kan. Tiba-tiba gitu ya di WA gitu, padahal saya nggak nyimpen nomornya, ada yang datang ke saya gitu, Bunda saya muridnya Bunda dulu di SHMR gitu. Lah nomor HP-nya mana Mbak gitu, kok kelihatannya jenengan nggak lihat WA saya? Enggak sih Bu gitu, memang saya dari teman saya gitu, yang Bunda siapa gitu dari Pekalongan. Kemudian ini saya datang Bu gitu, tapi saya penyakitnya banyak, bla 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 gitu cerita. Aduh, mau kerja tapi ngomong penyakitnya banyak, saya kan nggak tega ya. Ya Allah Mbak, jenengan kan udah pernah mengajar, karena beliau guru gitu, tapi udah keluar karena memang tidak mudah di penyakitnya itu. Nah kemudian nanti jenengan ini aja Mbak, ngaji aja di tempat saya, tapi kalau kerja nanti nggak mudah Mbak gitu kan. Mungkin saat itu saya ada melekat ngarep-ngarep ya, kemudian bisa jadi Allah datangkan orang itu agar saya bisa nolong orang itu teman-teman.
benar-benar 1 pekan tidak ada yang lamar, hanya 1 orang itu. Akhirnya saya kayak gini, ya Allah, aku kali untuk bisa bantu orang itu tak panggil akhirnya, namanya Mbak Zia. Mbak, minta maaf ya, dan besok datang ya untuk training gitu. Nah, setelah beliau datang gitu ya, beberapa hari teman-teman, tiba-tiba kayak gini. Di WA banyak, kemudian juga ada di HP satunya, ada yang langsung nulis surat lamaran kayak gini teman-teman. Banyak banget. Nah, urutan energinya bagaimana? Saat saya sudah tidak gelisah gitu ya, tidak ngarep-ngarep lagi, karena kan sudah ada Mbak Zia gitu kan. Setidaknya, oh saya udah ketutup nih kekurangan karyawan gitu kan. Tiba-tiba datang gitu kan. Yang lamar banyak banget, bahkan ada 1 orang yang kayak desak banget gitu ya. Bunda tolong Bunda tolong Bunda, saya diterima, aku baru lulus, saya belum ada ijazahnya, boleh kan Bunda, boleh kan gitu. Yang sekarang akhirnya bantu ya untuk memasukkan ini ya, banyak nomor WA ada di ini ya, di kontak-kontak Haywa gitu. Nah itu pun terima gitu, karena berdatangan setelah itu gitu kan. Jadi inilah teman-teman, yang teman-teman untuk nanti diterapkan setiap harinya adalah vibrasinya sudah tidak ngarep lagi, tetapi karyawanku udah banyak, saya udah bahagia, saya udah tenang, saya sudah tenang gitu kan. Karyawanku banyak, ternyata memang banyak benar berdatangan gitu kan. Nah, akhirnya tak terapkan ada di hal-hal yang lain. Ini teman-teman bisa nanti ya, bisa dicoba. Jadi rasanya seperti sudah laku gitu. Apalagi teman-teman sudah pernah merasakan ya, misalnya jualan apa yang laku rasanya kayak seperti apa. Download Bapak Ibu di situ. Udah laku, alhamdulillah tiap hari didengungkan seperti itu, banyak pembelinya berdatangan, mereka repeat order dengan bahagia gitu. Setiap saat teman-teman untuk didengungkan gitu, divibrasikan ya, seperti halnya pada waktu rumah yang sudah terjual padahal tadinya lama gitu ya, ndak laku-laku gitu. Setelah laku Bapak Ibu bahagia, kemudian banyak yang nanyain kayak gitu. Karena apa? Karena sudah tidak ngarep lagi, sudah rilis, dan ternyata terjadi pada saya tentang karyawan, gitu ya. Ini ya contohnya, gitu ya. Nah, di situ alur energinya teman-teman. Nanti saya bahas ini di sini agar nanti teman-teman itu mudah praktek, ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah berasa bahagia karena sudah tersolusikan, gitu ya, maka nanti akan menarik pembeli, menarik orang-orang itu akan makin berdatangan gitu. Nanti tantangannya memang ada. Contoh kayak saya mengadakan SMR, itu juga tak terapkan. Tantangannya ada gitu. Tantangannya ada. Kalaupun nanti hasilnya seberapa, alhamdulillah, yakin nanti akan ada teknik-teknik yang lain. Bunda Eka Diana misalnya mengadakan SMR. Kayak misalnya lagi Bunda Mardiana yang di Makassar misalnya tentang siar Baitullah. Rasakan saja seperti sudah banyak yang mendaftar jamaah umrohnya gitu. Kemudian download yang kemarin, rasa yang kemarin yang sudah pernah dirasakan bahagianya saat sudah pada mendaftar. Itu rasanya kayak apa? Terapkan sekarang ini. Sudah banyak yang daftar, sudah banyak sekali yang closing, sudah banyak sekali yang memberikan DP kayak gitu teman-teman. Ya, kayak seperti itu Bunda Mardiana. Jadi, bila teman-teman mau laku laris jualannya, vibrasikan frekuensi energinya, rasakan bahagia dan happy-nya seperti jualannya sudah laku. Inilah frekuensi energi teman-teman semua itu di atas 200. Nah, keren ya teman-teman ya. Misalnya nanti ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan. Kemudian setiap harinya juga seperti ini Bapak Ibu ya. Ini bisa dicatat lagi ataupun cukup yang tadi, tidak apa-apa. Ini saya berikan lagi karena biar untuk redaksinya. Ini beda lagi dengan yang tadi. Ini yang untuk setiap saatnya. Sambil vibrasi frekuensinya adalah bahagia gitu kan. Daganganku sudah laris, semakin laris, pelanggannya berdatangan, omsetku semakin meningkat, keuntunganku berlipat, makin berkah melimpah. Alhamdulillah. Aku bersyukur karena rezeki dan uang datang terus-menerus kepadaku dari berbagai penjuru. Dengan mudah aku bersyukur energiku bahagia terpancar hingga orang-orang menyukaiku dan mendatangkan rezeki untukku. Hari ini dan seterusnya aku mudah menarik rezeki dari banyak arah. Daganganku laris-laris diburu banyak pembeli. Terima kasih ya Allah ya Engkau yang maha baik. Terima kasih Engkau ya Allah penguasa alam semesta ini.
Nah, ini kunci pengelaris langitan seltok plus ada LOP plus seltoknya. Bukan mantra teman-teman, bukan jimat. Tetapi ilmu ini ada di Quran yang sejalan dengan hukum yang Allah sudah tetapkan, yaitu energi yang ada di alam semesta ini. Semua yang menghujam jiwa.